Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tetap dalam upaya dan usaha keras untuk tetap menjadi ahlullah, ahlul Quran, yang selalu semangatnya pemburu surga. Masih kita akan terus berusaha menyingkirkan penghalang-penghalang yang membuat kita tidak merasakan manfaat Al-Quran yang sangat besar, sangat tak terhingga jumlahnya, dan bahkan membuat kita menjadi orang yang mulia, bahagia, sukses dunia bahkan sampai di akhirat. Maka penghalang ini harus kita singkirkan. Kalau pekan lalu sombong adalah juga termasuk penghalangnya, ya. Tapi ada lagi juga yang bisa menjadi penghalangnya. Ya Rahman ya Rahim. Kita bersyukur Allah tunjukkan penghalang-penghalangnya dalam Al-Quran Al-Karim. Penghalang yang juga meninabobokkan manusia. Ketika dia terhalang dengan penghalang ini, dia merasa untung. Bahkan dia merasa tenang dan bebas ketika bersama penghalang ini, yaitu cinta dunia dan takut berjihad. Yaitu orang-orang yang hidupnya sibuk dengan dunianya dan tidak terbetik merasa punya kewajiban untuk memperjuangkan Al-Quran ini, untuk memperjuangkan agama ini. Itu sudah menjadi penghalang dia untuk semakin dekat dengan Allah melalui Al-Quran dan untuk bisa meraup banyak kebaikan dari kekuatan Al-Quran. Itu otomatis. Ya Rahman ya Rahim. Karena itulah jemaah sekalian bahagia, dalam Al-Quran ini sebuah gambaran yang sangat real bahwa cinta dunia dan otomatis ya menjauhi kepedulian dengan akhirat dan persiapan dengan akhirat membuat orang terjauh dari mendapatkan manfaat Al-Quran. Kalau kita coba ya, nanti dicoba di rumah, terserah nanti di sini, kita pejamkan mata, kita buka Al-Quran, terserah mana saja begini, terus dilihat di sebelah kiri halaman itu halaman kanan, pasti ada tentang akhirat. Ingat itu jemaah sekalian. Jadi pasti ada tentang akhirat. Hampir di setiap lembaran Al-Quran halamannya ada tentang akhirat. Baik tentang neraka, tentang surga, tentang jenis-jenis siksaannya, jenis-jenis kenikmatan jannah, hari ditimbangnya amal, dibalasnya amal, dihitung. Itu mesti ada di setiap hampir halaman Al-Quran.
Apa itu maksudnya? Allah mendidik kita agar hati kita itu selalu terkait untuk mendambakan akhirat. Kan dididik. Setiap kita baca, kita tadabbur, ya Allah, tersentuh hati kita untuk selalu semakin bergairah dan semangat mempersiapkan akhirat kita. Tidak melulu sibuk dengan dunia. Yang kita setiap detik pasti bersama dunia, nggak lepas. Nah, kalau nggak diimbangi dengan kita tilawah dan tadabbur Al-Quran yang selalu mengalihkan perhatian kita kepada akhirat, maka hubbun dunia kita bermasalah. Dan inilah dia menjadi penghalang kita mendapat manfaat Al-Quran. Nggak terasa jemaah sekalian. Ya Rahman Rahim. Makanya para sahabat saja, coba sahabat ini, jangankan kita, sahabat mengatakan apa? Rasulullah, kami kalau sudah berkumpul dengan Anda, pinginnya mati syahid. Kami bersemangat untuk mengejar akhirat. Tetapi kalau sudah lepas dari majelis taklim bersama Rasulullah, apa? Beliur, udah kemana-mana sudah, dan semuanya bernilai dunia. Itu sahabat mengakuinya, jemaah sekalian. Artinya begitu penting kita dididik oleh Al-Quran untuk selalu mengimbangi cinta dunia kita dengan cinta akhirat. Anda bisa bayangkan kalau manusia tidak pernah tilawah, tidak pernah tadabbur Quran, gimana cinta dunianya? Ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rabbi Karim. Itu yang Allah gambarkan di surah Al-Isra ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Jika kamu membaca Al-Quran, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, coba ya, syaratnya satu ini. Jika kamu membaca Al-Quran, otomatis kata Allah, ja'alna, kami buat, kami ciptakan, bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hijaban mastura, penghalang yang menutupi. Itu jemaah sekalian bahagia. Pentingnya kita membaca Quran mendidik kita tentang cinta akhirat untuk mengimbangi cinta dunia. Dan kata Allah, orang yang imannya kepada akhirat lemah, itu ada hijab, sulit menerima, ya, sulit menerima kebaikan Al-Quran. Mastura, menutup, bayangkan. Jadi kualitas iman kepada akhirat itu sangat menentukan kita untuk mendapat manfaat akhirat, manfaat Al-Quran ini. Jelas sekali jemaah sekalian bahagia. Makanya orang yang hubbud dunianya, yang membuat dia tidak peduli dengan akhirat, itu berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita cinta dunia sebagaimana Ali mengatakan, aku cinta fitnah. Aku cinta fitnah. Tetapi kata beliau, aku lebih cinta dengan akhirat. Artinya dunia ini fitnah kan, ujian. Aku cinta dengan fitnah, tapi aku lebih cinta dengan akhirat. Itu yang adil. Jadi itu yang seimbang. Jadi nggak mesti begini. Akhirat harus lebih daripada dunia.
Itu seimbang namanya, bukan mesti sama ya, seimbang. Kenapa jemaah sekalian bahagia? Jelas ya, kalau akhirat itu adalah apa? Kata Allah, al-hayawan, benar-benar kehidupan. Kalau akhirat, kalau dunia la'bun wa lahwun, beda sekali. Jadi haqqal hayawan, benar-benar kehidupan adalah akhirat, sementara dunia adalah lahwun wa la'bun, senda gurau dan permainan. Jadi seimbangnya gimana? Kita lebih peduli dengan yang sebenar-benarnya hidup daripada permainan. Nah, kita bandingkan dengan lebih konkret, misalnya antara mobil sebelah kiri dengan mobil-mobilan. Saya suka mobil-mobilan, asik, menarik, tapi lebih suka dengan mobil sesungguhnya. Kan begitu, nilainya beda. Nah, itu namanya seimbang, adil, jemaah sekalian. Subhanallah. Jadi kalau kita betul-betul beriman pada akhirat, kita tidak akan terjebak pada hubbud dunia yang salah, yang berlebihan. Ya Allah. Jadi perbandingan kenikmatan akhirat dengan dunia, ya tadi tuh. Kalau setiap kenikmatan dunia ditambah kalau di akhirat ada apa? Wanita, di dunia ada wanita-wanitaan, permainan saja, boneka. Serius jemaah sekalian bahagia. Makanya Rasulullah mengatakan, nama-nama benda di dunia sama dengan nama-nama di surga, sama, tetapi kualitas nikmatnya tidak ada bandingnya, ya Rahman Rahim. Buktinya khomer ada di akhirat, ada, bahkan dia bentuknya sungai khomer. Tapi lazzatil lisyaribin, nikmat, enggak bikin mabuk. Ada sungai khomer, apalagi sungai susu. Gimana coba? Sungai susu, sungai madu, dan sungai air jernih. Ya Rahman Rahim. Gimana jemaah sekalian? Ada sungai madu, sungai susu, sungai khomer. Dan kalau kita ingin tahu kualitas bedanya, sehingga kita tidak cinta dunia berlebihan, yang otomatis kita kemudian nggak berpikir untuk memperjuangkan agama ini. Apalagi jihad yang dalam makna berperang, resiko meninggalkan dunia itu berat sekali bagi orang-orang yang hubbud dunia. Sekarang aja maaf, kita berusaha mengorbankan sedikit waktu saja, bukan mengorbankan hidup kita dengan kematian dalam jihad. Mengorbankan waktu untuk tilawah kadang-kadang berat, mengorbankan waktu untuk tadabbur dan taklim Quran berat, mengorbankan waktu untuk silaturahim, mendekati orang-orang yang kita dakwahi berat, menempuh perjalanan yang jauh untuk berdakwah berat. Wah, itu pasti hubbud dunianya memberatkan langkahnya. Araditum bil hayati dunya alal akhirah, kata Allah ketika melihat fenomena beratnya orang-orang yang berangkat berjihad, apakah dunia lebih engkau sukai daripada akhirat? Artinya itu hubbud dunia berlebihan, mengalahkan akhirat, makanya belum berangkat perang jihad. Seperti itu jemaah sekalian bahagia. Ya Rahman Rahim. Jadi seluruh penghalang kita itu hubbud dunia yang berlebihan. Nah, ketika itu datang, mari kita ingat sebuah hadis Rasulullah tadi, perbandingan kualitas dunia dan akhirat. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin boleh buka kitab Zuhud wal Wara. Di situ ada tertera hadisnya yang mengatakan mad dunya fil akhirah
Tidak lain kenikmatan dunia dibanding dengan kenikmatan akhirat. Mad dunya fil akhirah. Ketika dunia dimasukkan, artinya dibandingkan dengan akhirat, apa yang terjadi? Illa, tidak lain, mislu ma yaj'alu ahadukum, seperti seseorang di antara kalian ke pinggir laut, mencelupkan telunjuk jarinya di lautan. Falyanzur bima yarji, kemudian coba diangkat apa yang didapatkannya. Itulah dunia. Ya Allah. Jadi air yang menempel di telunjuk jari kita yang sudah kita angkat dari air laut tadi, itulah persentase seluruh kenikmatan yang ada di alam raya ini, di dunia ini. Ya Allah. Terus seluruh lautan itu adalah persentase akhirat. Coba bayangkan. Ini bukan perbandingan, ini penghinaan kepada dunia. Kan kalau perbandingan kita sudah belajar di SD, SMP. Satu mangkok berbanding satu dream. Itu kan bisa dihitung perbandingannya, ya kan? Satu tetes berbanding dengan 10 kubik, ya kan begitu. Ini tidak. Air yang menempel di telunjuk jari dibandingkan dengan seluruh lautan yang ada di dunia. Apa namanya itu kalau bukan penghinaan? Ingat ini jemaah sekalian. Terus coba telunjuk jari kita diamkan sejenak. Loh, hilang. Air lautnya kering, habis. Fana, ad-dunya fana. Dunia sudah nggak ada apa-apanya, hilang sebentar, tok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya kalau kita benar-benar beriman kepada akhirat, nggak mungkin hubbud dunia berlebihan. Nah, itulah sebabnya kita selalu tilawah Quran, diingatkan, ini loh akhirat, sudah siap belum? Ini loh siksa neraka, kamu hindari nggak jalan menuju sana? Ini loh nikmat jannah, kamu kejar nggak? Semangatnya, kamu kejar nggak dengan semangat? Itu pertanyaan terus, itu ada dalam Al-Quran. Setiap halaman Al-Quran tolong diperhatikan baik-baik. Jadi kalau bisa ketika temu tentang akhirat, entah siksaan, entah nikmat surga atau timbangan amal, diulang ayatnya sambil diresapi, masukkan di sini untuk memperkuat iman kita kepada akhirat, untuk menyingkirkan hubbud dunia yang berlebihan, yang menjadi hijaban masturo tadi, yang membuat kita terhalang mendapat manfaat Al-Quranul Karim. Bagaimana coba? Ya Rahman Rahim, nikmatnya jannah, ya Allah. Pantas nggak kita bangga dengan seperberapanya dunia yang kita punya, coba. Sementara seluruh dunia ini, alam raya ini, kenikmatannya cuma seharga air yang menempel di telunjuk jari. Punya kita berapa? Allahu Akbar. Sombong kemarin ya, sombong dengan hal kecil begitu. Ya Rahman Rahim, yang berkuasa. Taruhlah berkuasanya memang betul di bola bumi ini berkuasa, nggak ada apa-apanya. Alam raya ini lebih luas lagi, dan semua kekuasaan alam raya ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan nikmatnya jannah. La ilaha illallah. Hijaban masturo. Sulit orang mendapatkan manfaat Al-Quran, kekuatan untuk hidup bermartabat, untuk jaya, mulia dan bahagia, kalau kita tidak mendapat kekuatan Al-Quranul Karim. Gara-gara apa tadi? Cinta dunia berlebihan dan lemah imannya kepada akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Apalagi kalau kita sempat ya, begitu setiap membaca kenikmatan jannah, tolong jangan berhenti membacanya cuma sekali, diulang-ulang kalau bisa. Ya Allah, karena itu masa depan pasti buat kita yang semangat, yang berusaha surga. Begitu lewat ayat ya, misalnya maaf ya, ayat pendek, alal araiki yanzurun, di surah Al-Mutaffifin, alal araik. Anda harus membayangkan kita sedang di sana, karena Allah mengatakan ketika penghuni-penghuni surga, kan kita mau ke sana. Katakanlah ketika Anda di surga, alal araik, sedang duduk di atas kasurnya, di atas sofa-sofanya, yanzurun. Apa arti yanzurun? Melotot matanya. Jadi kita melotot mata dengan penuh perhatian, nggak kedip-kedip, menikmati apa itu? Sofa, tempat tidur kita. Kenapa? Ya Allah, keindahan spray tempat tidur kita itu lebih indah daripada perempuan yang paling cantik di dunia ini. Begitu cuma sekalian. Gimana coba? Perempuan tercantik di dunia nggak ada apa-apanya dibanding dengan ini apa ini? Taplay. Di surga nanti. Mau kita ngelihatnya berlama-lama gitu. Jadi mata kita di sana berbinar-binar, nggak ada ngantuk. Seperti ngantuknya kita di pagi hari udah banget, padahal sudah tidur, baru tidur. Itu nggak ada. Wah, seger banget. Jadi ini dalilnya bahwa orang di tempat tidur di jannah nggak ada yang merem matanya untuk tidur, nggak ada. Yang ada melotot. Oh, bagaimana coba? Baru di tempat tidur, bukan di samping pasangannya, bukan di tempat tidur itu, bukan di samping pasangannya, bukan bersama permata, perhiasan dengan aksesoris lainnya. Subhanallah. Gimana coba? Gak bisa kita bayangkan jemaah sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah seperti inilah kita berusaha memperkuat iman kepada akhirat agar kita tidak hubbud dunia yang berlebihan. Dan banyak lagi jenis kenikmatan jannah. Misalnya lagi nggak apa-apa deh, ya saya tambah, mau saya ingat. Inna fil jannah lasuq, di surga itu ada pasar. Nah, ibu-ibu jangan berpikir mau beli belanja. Nah, di hadis ini Rasulullah menceritakan yang datang ke pasar itu laki-laki, para suami. Ngapain? Fihi rihus simal, untuk merasakan terpaan angin utara. Rihus simal. Jadi yang ke pasar cuma ingin menikmati isinya angin yang sangat-sangat indah dan sangat nikmat kalau terkena dengan angin itu. Ya Allah, nikmat yang tidak bisa dikalahkan meskipun dengan malam pertama, apalagi cuma malam ke-1000. Begitu ya. Nikmatnya bukan main, ya Allah. Kena angin dengan angin pasar itu tadi. Sambil kaget menikmati terpaan angin. Kenapa? Yazdadu husnan wal jamalan. Ketika angin itu menerpa wajahnya, kenapa? Tambah ganteng. Jadi angin itu menambah wajah kita tambah ganteng. La ilaha illallah. Kena bajunya, langsung bajunya berubah, lebih indah. Gimana teman sekalian? Berapa lebih indah? Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ini dalilnya
Di surga tidak ada yang buka baju dengan begini nih, nggak ada. Hilang sendiri teman-teman sekalian. Nggak diganti, gantung. Nggak ada dalilnya gantung baju di sana. Capek gantung baju. Jadi dia hilang, diganti dengan yang baru. Gimana coba? Bagaimana coba? Masih lebih percaya dengan bisikan setan yang dari jin dan manusia, yang iming-iming kita dengan dunia, kita mengorbankan iman kita kepada Allah, atau dengan pikiran dangkal kita lebih percaya dengan kata-kata Rasulullah yang tidak pernah bohong dengan kita, yang mengatakan seperti itu? Oh, mari kita bersikap paling bijak. Pasti kita berpihak kepada kata Rasulullah yang tidak pernah membohongi umatnya sekalipun. Lanjut, ketika Anda nanti balik menemui pasangannya, ketika pasangan melihat Anda, kaget pasangannya. Kenapa? Wallah, pakai wallahi, demi Allah. Bang, kok Anda tambah ganteng, Bang? Jadi dia menikmati kita, pasangannya itu, dengan kaget. Wallahi, lebih indah, lebih tampan. Baju Anda juga lebih bagus. Gimana jemaah sekalian? Sekarang kita, sang suami, kaget. Kenapa? Pasangannya tambah cantik setelah memuji wajah kita. Berubah. Bajunya juga berubah lebih indah setelah memuji baju pasangannya. Gimana jemaah sekalian? Semakin kita buka tentang nikmat-nikmat jannah, mudah-mudahan itu menyingkirkan hubbud dunia kita yang berlebihan. Dan itu tidak bisa sekali, terus menerus, karena setiap detik kita diiming-imingi dunia ini. Setiap detik jemaah sekalian. Itulah perlu kita tarbiyah, mendidik diri kita terus menerus, tidak berhenti jemaah sekalian. Makanya Anda bisa baca Al-Quran, ayat yang ada kata-kata sabarnya ratusan kali. Penting, ya kan? Tegakkan sholat berkali-kali, bersyukur berkali-kali, tentang zikirlah kepada Allah diulang-ulang. Kenapa? Ya itu tuh, membuktikan kita harus terus menerus mengingatkan hal yang sama. Jangan berhenti jemaah sekalian. Maka maaf, jangan pernah berkata sudah, saya sudah kuat iman. Bahaya. Saya sudah alim, cukup. Bahaya. Apalagi sudah iman sudah nggak jelas, ilmu sudah nggak jelas, malah sudah pinter ahli ibadah. Astagfirullahaladzim. Sudah kelihatan. Maaf ya, seandainya Masjid Hidayah paling soleh, dia nggak boleh mengatakan saya sudah soleh. Padahal paling soleh Sabangil, nggak boleh mengatakan saya sudah soleh. Sudah paling alim se Indonesia, dia tidak boleh mengatakan saya sudah alim. Tidak boleh. Yang ada, saya terus mentarbiah diri saya agar menjadi orang soleh. Saya terus belajar untuk menjadi orang alim. Nggak pernah berhenti. Saya terus bersodakoh, bukan sudah bersodakoh. Maka amal-amal yang Allah tuntut kita dalam Al-Quran mesti menggunakan fi'il mudhari. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Dia selalu berinfak ketika senang, bahkan susah, nggak pernah berhenti jemaah sekalian. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Baca surah Al-Jum'ah jemaah sekalian. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran harus terus menerus. Yatluna, kata Allah, Muhammad selalu membacakan Al-Quran, selalu membacakan. Yuzakkihim, selalu mentazkiyah hati. Wa yu'allimuhumul kitab, dan selalu mengajari.
terus pakai fi'il mudhari' jemaah sekalian. Enggak boleh berhenti tilawah, enggak boleh berhenti tadabbur, enggak boleh libur untuk memperdalam Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah, akhirnya jemaah sekalian bahagia. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Karena Allah khusus memberikan ayat kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba, tidak lain kenikmatan dunia ini adalah perhiasan, kenikmatan gurur yang menipu. Kalau bahasa kita, busuk dunia ini. Kelihatannya indah, tapi dia sedang menutupi tipuannya. Memang indah, tapi di dalamnya ada tipuan. Kalau kita tidak waspada, kita akan tertipu oleh dunia ini. Bersama dunia kita merasa untung, padahal rugi. Dia simpen hartanya dengan bakhil. Makin banyak untung. Apalagi kemudian mengembat harta-harta hasil haram. Makin banyak. Nggak peduli dikatakan korupsi lah, koruptor lah, pembohong. Nggak peduli. Yang penting makin banyak, gue makin happy. Padahal dia tertipu itu. Neraka jahanam paling pantas untuk orang yang selalu memakan hasil haram, kata Rasulullah. Iya, tertipu kan? Merasa mulia dengan kekuasaan yang zalim, sewenang-wenang. Padahal itu kebanyakan imam itu masuk neraka kecuali imam yang adil. Mengerikan jemaah sekalian bahagia. Jadi apa? Semakin banyak keduniaan kita, apa itu? Semakin waspada, bukan semakin terlena, karena tipuannya banyak. Dan Allah sudah sampaikan kepada kita, penghalang dari kebaikan Al-Quran dan kekuatannya adalah hubbud dunia yang berlebihan. Dan puncaknya, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, mari kita amalkan itu. Allahumma la aisha, ya Allah, tidak ada kehidupan yang kudambakan illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada yang aku dambakan kehidupan ini kecuali kehidupan akhirat. Pas. Kenapa? Maaf, kapan dibaca Rasulullah? Setiap beliau mendapat kenikmatan dunia, selalu dia baca itu. Dapat hadiah, alhamdulillah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Segala puji bagimu ya Allah, tidak ada yang kudambakan kehidupan ini kecuali kehidupan akhirat. Saya ulang lagi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang kudambakan kecuali kehidupan akhirat. Ada yang ingin disampaikan? Wih, lagi berdoa semua ya, lagi istighfar, alhamdulillah. Semoga ini hari yang terbaik, hari yang terindah bersama Al-Quranul Karim. Semangatnya Ahlullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.